Siti ngajar di mana? Saya ngajar di Kabupaten Rokan Hilir, Bu, di SD Oh, 008 Bukit Pamugaran, Simpang Kanan. Ya, baik Ibu, kita awali perjumpaan kita pada sore hari ini dengan sama-sama baca basmalah kita, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sesi terakhir Ibu nih ya, penutup. Ya, Bu. Mudah berjalan dengan lancar tanpa Amin ya Allah. sinyal. Karena dari Amin. tadi kawan-kawan sangat terpengaruh, sangat terkendala, sangat terganggu oleh sinyal-sinyal. Ya. Kita sepertinya di Riau ini sinyal inilah yang menjadi penyebabnya. Yang nanti hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Baik Ibu, sore hari ini saya kata Ibu memang harus menyampaikan materi ya, atau mengajar atau teaching apapun istilahnya sore hari ini. Jadi Ibu diminta memberikan atau menguraikan pelajaran di kelas Ibu ya, di kelas yang Ibu asuh. Ya, saya kira tidak perlu lama-lama, sekitar 15 atau 20 menit. Kalaupun ada nanti video, cukup disampaikan yang isyarat saja. Baik anak-anak, silakan lihat video yang Ibu tayangkan. Nah, sepertinya sudah. Jadi tidak lama, ya udah Ibu anggap anak-anak sudah bisa ada di dalam video. Itu aja. Ya, Bu ya. Baik, saya kira itu mari silakan Ibu mulai. Saya mendengarkan. Izin share screen ya, Bu. Kelihatan, Bu? Baru muncul, baru mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ya anak ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa. Ya anak ibu, setelah membaca doa nanti kita akan membaca surah pendek. Hari ini kita baca surah pendek yaitu Al-Ikhlas. Anak ibu sekalian, ayo ketua kelasnya mohon dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak ibu sekalian, nah kenapa tadi kita membaca surah Al-Ikhlas? Karena di sana di dalam surah Al-Ikhlas ada nama salah satu yaitu nama-nama Allah. Pelajaran hari ini kita yaitu tentang Asmaul Husna, teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Ayo kepada anak Ibu Ahmad. Ahmad sudah pernah mendengar Asmaul Husna? Sudah. Ya apa artinya anak Ibu Ahmad? Iya, nama-nama Allah yang indah. Ya bagus Ahmad. Kemudian siapa lagi? Siapa yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, ada 99. Semuanya rata-rata menjawab. Berarti anak ibu udah pernah dengar. Oh iya, ibu lupa. Ya, sering dengar di YouTube. Iya, iya, bagus anak ibu. Nah, kemudian baiklah anak ibu sekalian. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita belajar. Ibu akan menyampaikan apa tujuan pelajaran kita hari ini. Tujuan utama pelajaran kita hari ini, Ibu harapkan nanti setelah kita belajar Asmaul Husna ini, Ibu harap anak Ibu bisa menjelaskan arti Asmaul Husna, ya. Kemudian bisa membuat suatu karya kaligrafi dari nama-nama Allah tersebut. Nah, kemudian juga anak Ibu bisa, yang paling penting ini, menauladani sifat dari Asmaul Husna tersebut. Iya, paham anak ibu sekalian ya. Oke, sekarang anak ibu coba perhatikan. Ibu akan memberikan sebuah media pembelajaran. Nah ini,
Ya, ini kita hari ini belajar tentang Asmaul Husna. Ya, tadi yang artinya yaitu nama-nama Allah yang baik yang terdiri dari 99. Nah, oke. Nah, salah satu dalam surah ada terdapat anak ibu sekalian dalam surah yaitu surah At-Toha. Nah, di sana ada yang berbunyi gini, Allahu la ilaha illa huwallahul asmaul husna. Nah, di situ. Artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia. Nah, nih Ibu sekalian, di sana terdapat ada kata bahwa asmaul husna. Nah, tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan. Anak Ibu sekalian, ini tolong diperhatikan dengan seksama. Karena nanti di akhir pelajaran ini, kita nanti Ibu akan ada membuat suatu permainan dan akan menyangkut dengan materi tentang tentunya Asmaul Husna. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang 5 Asmaul Husna saja. Tidak keseluruhannya kita pelajari. Nah, ada 5 yaitu Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu Al-Malik, kemudian Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Apa arti Al-Malik? Nah, nih Ibu sekalian, perhatikan. Al-Malik artinya adalah Allah yang Maha Raja, penguasa seluruh makhluknya yang ada di bumi dan di langit. Itu namanya dari Al-Malik. Kemudian apa lagi? Contoh perilakunya menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Nah, saat kita bisa menjadi pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang berwibawa, bijaksana dan tentunya jujur dan adil. Itu contoh teladan dari Al-Malik. Kemudian Al-Aziz. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz, yaitu Allah yang maha tinggi. Ya, jelas Allah yang maha tinggi karena Allah mempunyai semua kekuasaan di atas segalanya. Nih, Allah yang maha mulia. Nah, gimana contoh perilaku teladannya? Nih, Al-Aziz, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ada Al-Qudus. Al-Qudus artinya yaitu Allah adalah segala macam kekurangan. Nah, ini Al-Qudus. Contohnya bagaimana? Bagaimana contoh meneladaninya? Yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk kita sudah mencerminkan dari sifat Allah yaitu Al-Qudus. Nah, kemudian contohnya, kemudian yang selanjutnya nih, anak ibu sekalian, Assalam. Nah, apa ini Assalam? Yaitu Allah Maha Sejahtera, Allah Maha Pemberi Sejahtera bagi umatnya. Bagaimana cara kita mencontoh tauladannya? Yaitu dengan cara menjalin silaturahmi, berbuat baik dan menyebarkan salam. Dan terakhir yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min yaitu Allah yang Maha memberi rasa aman. Bagaimana cara kita menauladaninya, mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari? Itu kita menjaga kepercayaan orang lain, kita jangan merusak lingkungan. Itu namanya kita sudah termasuk menauladani dari sifat dari nama Allah yaitu Al-Mu'min. Nah, anak ibu sudah paham atau masih ada yang bertanya? Nah, ya, belum paham, Bu. Apa yang dimaksud dengan tadi? Al-Qudus. Al-Qudus. Oh, Al-Aziz. Ya, Allah itu maha mulia. Allah memiliki kemuliaan di atas segalanya. Contohnya itu tadi. Kita bersikap tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Dan ibu sekalian, nah, dari tadi yang Ibu jelaskan, Ibu harap Ibu sudah paham semuanya. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak Ibu ke dalam beberapa kelompok. Ya, beberapa kelompok yaitu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, sudah terserah Ibu susun kelompoknya sesuai dengan absen ya anak Ibu ya. Oke. Dah. Oke. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang tadi dah. Ibu kasih waktu untuk memahami lagi materi yang Ibu jelaskan tadi.
Ya, kalau sudah selesai nanti kasih tahu Ibu. Nanti kita akan bermain, coba bermain namanya metode pembelajaran menggunakan Make and Match. Kita akan bermain dengan kartu. Nih, kartunya nanti akan seperti ini. Kita nanti akan bermain kartu. Ya, nampak anak Ibu sekalian ya. Nah, ini kartunya seperti ini. Nah, kartu ini berisi yaitu tentang nama-nama Allah yang baik tadi yang 5. Masing-masing nanti Ibu kasih masing-masing orang 5 orang mendapatkan kartu 1 pertanyaan dan 5 masing-masing 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Masing-masing kelompok nanti mengambil ya, mengambil sudah. Oke, boleh Bu dibaca dulu, boleh anak Ibu baca dulu, pahami dulu apa itu Al-Malik, apa itu Al-Aziz, As-Salam, Al-Qudus, Al-Mu'min. Ayo. Jadi kalau setelah sudah, beritahu Ibu, kita akan mencoba bermain kartu. Oke, sudah. Oke, sekarang kelompok A dan kelompok B maju. Kelompok A, ambil masing-masing kartu. Ini pertanyaan. Kemudian kelompok B, nih 5 jawaban. Sudah? Permainannya, Ibu hitung 1, 2, 3, begitu sampai 3, masing-masing kamu mencari kunci jawabannya. Yang pertanyaan mencari jawaban, yang jawaban mencari pertanyaannya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke, kelompok yang duluan dapat, dia akan mendapat poin tertinggi. Anak Ibu, udah ada yang dapat? Oke, si Ahmad dengan si Dila sudah ya. Ahmad mendapat Al-Malik, apa jawabannya si Dila yaitu Allah Maha Rajaya. Betul, bagus sekali Ahmad dan Dila. Ya, kartunya benar, pertanyaannya benar, jawabannya benar. Bagus. Selanjutnya apa lagi? Ya, selanjutnya ada Ibu. Oh iya, Yuli dan Sari. Iya, bagus. Nah, anak Ibu sekalian, selanjutnya seperti itu sampai habis pertanyaan dan jawaban. Nanti lanjut lagi. Bu, saya mau coba, Bu. Oh ya, lanjut dengan kelompok yang lain. Oke, anak Ibu sekalian. Sepertinya anak Ibu sudah mulai bosan. Ayo, kita semangat lagi mau belajarnya. Ya, sebelum Ibu tutup pelajaran ini, yuk kita breaking dulu. Yuk, perhatikan Ibu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lalu tersenyum, hihi, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lalu tertawa, haha. Ayo, semangat lagi belajarnya. Oke. Alhamdulillah. Anak Ibu sekalian, nah pelajaran kita hari ini sampai di sini. Nah, Ibu akan menyimpulkan kembali materi kita pada hari ini, bahwa materi kita hari ini yaitu Asmaul Husna, yaitu 5. Al-Malik, Al-Qudus, masing-masing tadi Ibu jelaskan maknanya, artinya, dan kemudian bagaimana contoh kita menauladaninya. Duh, anak Ibu sekalian, Ibu akan memberi tugasnya ini per kelompok. Setiap kelompok yang Ibu bagikan tadi, anak Ibu mohon untuk dibuat tugasnya yaitu berupa membuat karya kaligrafi. Nanti Ibu bagi kelompoknya, kelompok ini membuat Al-Malik, apa Al-Aziz, nanti Ibu bagi, oke? Ya, masing-masing kelompok mendapatkan itu tugas, yaitu membuat karya kaligrafi. InsyaAllah minggu depan akan Ibu nilai buat sebagus mungkin, semenarik mungkin, dan senyatik mungkin. Yang paling bagus, yang paling paten akan kita tampilkan, kita tempel di dalam kelas. Ya, sekian untuk pelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Bu? Baik, terima kasih Bu Ibu Siti ya, yang barusan tadi yang mengajar di SD ya Bu ya, di Rokan Hilir. Ya, Bu. Ya, saya sudah dengarkan cara mengajar Ibu tadi.
Semangat ya Bu ya, anak muda semangat. Iya. Apa tadi Bu materinya? Suri tauladan mulia Asmaul Husna. Tapi tadi ada nggak ditayangkan ayat-ayat Al-Quran? Ada Bu, satu tadi Bu. Itu saya tutup pula saya screen-nya Bu. Saya ulang lagi Bu. Surat atau haha Bu. Apa coba Ibu baca Bu? Saya mau dengar. Boleh kan? Oke Bu, surat atau haha yaitu Kita kan apa? Materi kita. Apa? Enggak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna atau haha ayat 8 Bu. Oke, itu bacaan dasar aja. Sekarang cepat kita dengan suara yang yang bagus, yang pas, dan tajwidnya yang kenapa Bu kata udah bisa? Guru agama? Iya, bisa Bu tapi Al-Quran dong. iya bisa Bu tapi tartilnya nggak kurang pandai Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Kan bisa tuh Bu. Baca Al-Qurannya. Kalau guru agama harus bisa. Siap Bu. Coba ambil kertas Bu, Ibu tulis Bu ayat kursi aja. Ayat kursi. Apa Bu ayat kursi? Apa? Hafal Bu. Apa? Panjang nggak ya? Panjang Atau Bu. Al-Fatihah 2 ayat aja Al-Fatihah. Oke Bu, siap Bu. Terserah lah Ibu yang tulis apa. Oh, boleh. Mudah-mudahan lulus ya. Amin. Pas sholatnya sebelah. Itu ada 2 SKS pula dari Bisa. Ya. Enggak apa-apa, ini cuma sedikit aja. Ya. Pokoknya besok mau rehat. Saya dulu, Masya Allah. Tadi absen pagi jam rola. Kita istirahat jam 12 hari lain. Iya. Akhirnya pusaka baru sekarang bisa. Karena jam 12 lewat. 3 ayat aja ya Bu ya. Coba agak ke ini kan sedikit. Jauh kan? Saya akan foto ya. Oh iya. Baik, terima kasih. Wow, bagus lah tulisannya. Baik, Bu Siti. Itu masih muda kali kayaknya. Enggak Bu. 85 juga. 85 lahir Bu. Udah berumur hampir 40. Kelahiran 85. Aduh, seangkatan anak saya dong berarti ini. 85 muda. Iya, Harus semangat dengan menambah wawasan dan kemampuannya sehingga menjadi guru yang profesional nantinya. Amin. Amin. Masih segar bugar, masih sehat. Baik, dalam mengajar tadi, tentunya kita sebagai seorang guru mengenal beberapa kajian teori ya dari mengajar. Kira-kira teori belajar itu yang Siti ketahui itu ada berapa macam?
Selama PPG banyak ilmu yang saya dapatkan tentang itu. Ada beberapa teori yang saya paham. Teori behavioristik, yaitu di mana teori ini belajar tentang bagaimana perilaku anak itu berubah karena adanya latihan terus-menerus. Contohnya kalau kami dari agama, Bu, cara anak menghafal surah, kemudian membaca terus-menerus, menghafal terus-terus, anak itu belajar dari situ. Itu termasuk behavioristik. Kemudian ada teori belajar kognitif, yang di mana teori ini menekankan bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Kemudian ada namanya teori humanistik, teori memanusiakan manusia. Di sini yaitu lebih pada pembentukan kepribadi siswa. Kemudian ada juga namanya teori belajar sosial. Mereka belajar dari cara mengamati orang lain. Kemudian ada teori yang biasanya digunakan dalam kurikuler ini, Bu, biasanya banyak, yaitu tentang teori konstruktistik, yaitu belajar tentang bagaimana anak tuh membangun pemikiran mereka dari diri mereka sendiri. Mereka memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil. Ya, bagus ya. Kemudian dalam membuat RPP, jadi oke dah. Hafal nih ya. Emang dihafal ya mau ujian? Iya, Bu. Iya. Kalau kita membuat perangkat pembelajaran itu yang terkandung di dalamnya kira-kira apa saja Yang pertama, komponennya? yang pertama kalau di Kurikuler mereka, memang kebetulan, Bu, saya lagi di PPG ini, saya baru tahu dari Kurikuler, Bu. Kalau sekolah saya juga belum ada pernah Kurikuler, Bu. Alhamdulillah untuk tahun ini baru kelas 1 sama kelas 4 gitu, Bu. Tapi saya di PPG ini saya dapat belajar, Bu. Di sana yang pertama yaitu kami kemarin suruh membuat CP, capaian pembelajaran dulu. Kemudian untuk membuat CP baru kita akan menentukan TP-nya, tujuan pembelajaran. Setelah TP kita buat KKTP, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada namanya pemahaman bermakna, ya, Bu, ya, di Kurmer ini. Ada juga namanya pertanyaan pemantik. Nah, itu di Kurmer ini beda, Bu, dengan K13. Kemudian tentunya yang terakhir itu kegiatan pembelajaran. Ada pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Dan tidak lupa juga dengan instrumen-instrumen evaluasi yang kira-kira apa yang kita gunakan untuk dalam perangkat pembelajaran kita. Oke, iya. Berarti dalam ini, dalam pendalaman aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran itu, yang terakhir itu kan instrumen asesmen yang berorientasi HOTS ya. Iya, Bu. Apa itu maksudnya orientasinya ke HOTS itu? Iya, itu paling terkenal tuh, Bu, karena di sana kan dia itu merupakan teori dari Blossom dan Anderson. Dia menggunakan KKO, Bu, ya. Nah, tapi, Bu, menurut saya kalau di sekolah saya agak terlalu tinggi nih, Bu, kalau KKO-nya menggunakan Blossom nih. Tapi nggak apa-apa ya kan, Bu, karena kita belajar. Ya, nah, kalau sebagai guru memang harus tahu. Ya, kalau HOT menurut saya di sini yaitu di mana pemikiran tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Siswa dituntut untuk berpikir secara kritis, ya, sistematis. Contohnya, Bu, itu kita peserta didik dapat menganalisis, peserta didik dapat menciptakan, menerapkan. Itu tadi. Iya, bagus. Itu sepatutnya walaupun kita ngajar di SD kita bisa terapkan kan? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Jadi kita jangan hanya semacam strateginya konvensional aja. Kita nyuap anak, kita hanya sekedar menceramahkan anak, menerangkan aja. Dia anak nerima aja begitu diam. Jadi kita pancing animo anak, emosi anak untuk bertanya. Kadang-kala bisa juga kita zigzagkan sedikit, kita menerangkan, nanti kan dia, Bu itu salah, Bu. Nah berarti dia kan berpikir kritis. Ya, betul. Dan kita tidak akan marah dan tidak boleh tersinggung kalau anak mengoreksi kita. Nah, kalau saya biasa seperti itu, kalau mengajak mahasiswa berpikir kritis, agak kita mereng-merengkan sedikit. Berarti kita bisa nilai, oh ini anak yang kritis ya, Bu, ya. Oh ya. Nah, itu strategi kita. Jadi Bu Siti harus itu besok. Iya, Bu. Dapat ilmu baru, Bu. Iya, misalnya gini, kita nanti mengajar tentang hari kiamat. Ini ada tuh materi misalnya. Ada, iya, Bu. Kapan hari kiamat terjadi anak-anak? Nanti paling kalau anak yang kritis akan menjawab, tidak bisa ditentukan hari kiamat, Bu. Terus kita jawab, bisa. Nah, kita buat gitu, bisa.
Coba berpikir, kenapa kok ibu katakan bisa? Nanti kalau dia agak ragu, coba kita lihat tanda-tanda kiamat. Sudah ada atau belum? Nah, akhirnya dia akan berpikir, oh iya Bu, sekarang perempuan udah banyak dari laki-laki. Nah, kan anak-anak biasanya ringan aja. Nah, banyak dari laki-laki. Itu tanda kiamat. Berarti kan udah dekat. Bagaimana anak-anak yang kita tanya yang udah dekat kan kiamat? Laki-laki udah banyak. Dajjal udah mulai muncul. Nah, gitu caranya. Nah, cuman waktunya kita tidak bisa tentukan. Jadi itu yang mengajak anak berpikir berpikir kritis dan itu sudah tinggi untuk anak SD. Iya, memang iya, Bu. Iya, saya lihat ini Bu Siti di antara dari tadi memang oke lah ya. Iya, baik ya. Di sekolah, Bu Siti sudah pernah membuat penelitian tindakan kelas? Kebetulan Bu, saya lulusan CPNS 2018 Bu. Jadi sebelum itu saya honornya Bu cuman guru BMR nih Bu, guru kan tidak diperhitungkan. Iya, tidak masuk. Jadi saya tidak pernah buat PTK, tapi alhamdulillah Bu, ketika saya latsar kami disuruh buat PTK. Sejenis PTK Bu. Waktu itu kira-kira kamu jadi lulus PNS-nya kapan? 2018 Bu. Tahun 2018. 2018. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah guru PNS nih ya. Alhamdulillah udah Bu. Iya. Jadi memang belum. Kemudian kalau modul project P5 itu sudah kenal Bu Siti? Yang di PK. Kurikulum P5? Iya Bu, kemarin kami juga ada belajar kan, tapi memang begitu pertama penyusunan profil. Iya. Kan itu komponennya. Kemudian kemampuannya penyusunan profil, ada tujuan, ada aktivitas, dan ada asesmen. Nanti mahasiswa itu diuji itu untuk kurikulum merdeka ya. Iya Bu. Itu di ini perangkat pembelajaran dalam modul ajar itu. Setelah ini Ibu Siti harus membaca tentang hal itu ya. Siap. Kita melengkapi knowledge kita. Kita seorang guru, kita harus hebat, harus bisa dari, walaupun kita ngajar di SD, kadang anak SD itu jam terbangnya tinggi. Jam terbangnya ada juga yang tinggi ya. Jadi bagaimanapun kita kan mendidik generasi muda. Kita harus bisa lebih paham dari mereka. Ya baiknya Ibu ya, Ibu Siti. Apa lagi yang kira-kira saya mau tanya ya? Nah Ibu Siti bisa nggak membedakan antara istilah formatif dengan sumatif? Ya. Dari yang saya tahu di Kurmer ini ada menggunakan 3 asesmen, yaitu pertama asesmen diagnostik, yaitu asesmen kita melakukan asesmen awal pada siswa sebelum memulai pembelajaran. Seperti tadi saya lakukan adanya pertanyaan pemantik untuk mengetahui kira-kira untuk di awal pelajaran anak sudah kenal belum dengan materi ini. Nah kemudian ada namanya juga asesmen sumatif. Formatif dulu ya Bu. Formatif itu ketika proses pembelajaran. Ya, nah, tadi juga saya sudah melakukan formatif. Saya bertanya setelah selagi berlangsungnya pembelajaran, saya bertanya. Di situ saya juga penilaian. Ayo anak Ibu, apa tadi yang tahu ini gitu. Jadi dia menilai ketika proses lagi belajar, lagi berlangsung, saya juga menilai, itu namanya asesmen formatif. Kemudian yang terakhir sumatif. Tapi tidak mutlak sumatif ini terletaknya di akhir. Bisa saja di mana kita letakkan. Yang penting dia sumatif identik dengan dari akhir, tapi bisa di mana saja kita letakkan. Gitu Bu. Iya, kemudian nanti juga ada instrumen asesmennya yang berorientasi HOTS ya. Oh iya Bu, iya hot berpikir kritis. Di dalam Merdeka Belajar. Iya ada Bu ya asesmen. Baik, berarti di sini sudah banyak menguasai teori ini ya. Nah, mudah-mudahan itu juga ditularkan kepada kawan-kawan yang sama satu sekolah atau ada kawan-kawan yang tidak paham. Nah, kita berbagi ilmu. Kenapa? Sedekah jariah al ilmu yang fa'ulahu itu kan itu yang penting.
Iya. Baik, Ibu Siti, saya kira enggak terlalu lama nih, dengan Ibu Siti cepat sekali ya. Sementara tadi yang lain lama-lama karena ya kadang ada grogi, padahal saya kan santai-santai aja nih. Ini malah pakai mukena nih, sudah soal asam. Dan Baik Ibu Siti, nanti ya ini masih direkam ya, silakan rekamannya dimatikan dulu.